Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam ibadah keluarga. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami masih boleh berkumpul dengan keluarga untuk melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan pujian berbalasan kita yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya membacakan kalimat yang menjorok keluar dan Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan kalimat yang menjorok ke dalam. Amsal pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru Di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, Marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seseorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengancam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih baik. Ajarlah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Bapak Ibu Saudara silakan duduk.
Jemaat Tuhan, kita tiba dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita satukan hati berdoa, mohon bimbingannya. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sehati membuka kehidupan kami untuk diterangi oleh kuasa Roh-Mu yang menuntun kami pada pengertian dan kehendak-Mu saat membaca dan merenungkan firman. Dan bersabdalah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Amsal pasal yang ke-9 ayat 10 sampai dengan yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama secara bergantian. Saya kalimat yang dicetak keluar, Bapak Ibu Saudara kalimat yang dicetak ke dalam. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, Dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. karena oleh aku umurmu diperpanjang. Dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, Sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. ia duduk di depan pintu rumahnya, Di atas kursi tempat-tempat yang tinggal di kota. dan orang-orang yang berlalu di jalan. Yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, Air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah. Dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Sampai demikian jauh firman Tuhan bagi kita yang berbagai dalam kita membaca dan melakukannya di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, beberapa waktu lalu saya membaca status seorang sahabat di Facebook yang dia sangat kecewa dalam statusnya itu, yang mengatakan demikian. Masa COVID ini membuat orang lagi tidak berani mengunjungi sesama. Tapi sangat terlalu jika ada mertua meninggal, menantu tidak datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang kalau ada orang meninggal kita tidak pernah mendapat undangan. Tetapi di situ gerakan kita, spontanitas kita terasa bagi sesama untuk hadir di tengah duka. Maka tentu ketika dalam masa seperti ini kita akan berpikir 2-3 kali kalau ada orang yang meninggal. Pasti kita akan tanya dulu, meninggalnya karena apa? Tapi rata-rata orang sangat-sangat tidak lagi mau menghadiri ibadah-ibadah pemakaman di masa seperti ini. Tapi sangat ironis juga, kalau yang masih ada hubungan kekeluargaan sangat dekat sampai tidak datang. Jemaat Tuhan, itu hanya sebagian kecil mengenai kehidupan yang dijalani. Bagaimana kalau dalam kehidupan ini Bapak, Ibu atau saya mendapat 2 undangan di waktu yang sama? Satu, undangan dari sahabat dekat. Yang kedua, undangan dari mantan.
Ini tipis bedanya nih. Karena kalau berbicara mantan pasti pernah terjadi persahabatan. Nah, lalu ada sahabat yang mengundang juga untuk satu pertemuan. Di situ kita akan menimbang dan pada akhirnya bingung sendiri. Tetapi yang pasti kita harus memilih di antara dua undangan itu mana yang akan kita hadiri atau mana yang akan kita penuhi. Demikian juga dalam pembacaan kita dalam kitab Amsal, kita memperhatikan ada dua undangan dalam pasal 9 ini. Tadi dalam pujian berbalasan pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 bercerita tentang hikmat. Ada undangan dari hikmat. Tapi ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18 ada undangan dari kebodohan. Mengapa dipaparkan lebih dahulu tentang hikmat, lalu baru dipaparkan tentang kebodohan? Tentu karena yang diharapkan oleh kitab Amsal ini adalah orang-orang percaya memenuhi undangan hikmat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Amsal memberitahukan kepada kita bahwa hikmat itu tentu berasal dari Allah, dari Tuhan. Maka undangan dari Tuhan itulah yang diungkapkan lebih dahulu oleh Amsal, oleh kitab Amsal maksud saya. Tetapi ingin dibandingkan dengan undangan kebodohan yang menjadi bacaan kita di malam hari ini. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Di sini menjadi titik sambung untuk melihat adanya undangan kebodohan. Dalam undangan kebodohan diperumpamaan tentang perempuan bebal yang cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Sudah perempuan cerewet, bebal, tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Bagaimana wujudnya? Untung saja tidak ditambahkan perempuan bebal cerewet, perempuan tidak berpengalaman, tidak tahu malu, masih hidup lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu gambaran perempuan bebal cerewet, tidak berpengalaman dan tidak tahu malu adalah karena dia mengundang orang-orang untuk datang ke rumahnya. Ia duduk di depan pintunya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu, yang jalan di jalan lurus itu diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tentu ungkapan ini sangat dalam, bahwa di dalam kebodohan orang seringkali tidak lagi memperoleh hikmat Tuhan, dan di dalam kebodohan yang ada adalah kepentingan diri dan tidak tahu malu. Sehingga dengan demikian maka gambaran orang yang memenuhi undangan orang yang tidak berhikmat atau undangan kebodohan ini adalah kesia-siaan pada akhirnya, atau juga menuju kepada kebinasaan. Namun berbeda dengan undangan yang dari hikmat. Undangan dari hikmat ingin mengajak kepada satu pemahaman bahwa mereka berasal dari Allah, dan yang berasal dari Allah berarti adalah kerendahan hati dan juga sesuatu yang mempunyai tuntunan kasih Allah. Hikmat dan kepandaian merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dianugerahkan, bukan didapatkan oleh manusia dengan caranya yang beragam, tapi dianugerahkan berarti diberikan dengan cuma-cuma. Dalam dunia pendidikan, kepandaian diperoleh karena seseorang tekun belajar. Orang yang tekun belajar tentu bukan belajar menurut cara berpikirnya, tapi bagaimana dia menggali ilmu dari berbagai sumber, baik dari buku-buku,
baik dari kehidupan yang dia jumpai ataupun dari refleksi kehidupannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, orang pandai belum tentu berhikmat, tapi orang berhikmat sudah pasti pandai, karena dia mau merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya orang itu mau memenuhi undangan Tuhan. Seringkali kita menganggap kita lebih pintar dari Allah, sehingga tidak ragu-ragu kita berkata pada gereja, pakailah saya orang hebat. Tidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan hari ini membuat kita harus menentukan pilihan. Memenuhi undangan hikmat yang di dalamnya adalah merupakan perjamuan dengan Tuhan, yang di dalamnya adalah kerendahan hati, dan kita diberikan hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Dalam undangan hikmat, menghadiri undangan itu adalah dengan kerendahan hati. Tapi dalam undangan kebodohan, kita menghadirinya dengan cara-cara yang sangat memalukan, yang sangat tidak berpengalaman. Kata berpengalaman tentu mengajak kita hidup, punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi orang yang tidak pengalaman langsung berkata-kata menurut kemauannya saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seringkali situasi membuat kita berada dalam kondisi dilema. Memilih undangan Allah atau memilih undangan kebodohan. Kalau waktunya bersamaan, yang mana yang kita pilih? Kalau waktunya berbeda, apakah kita mau pilih dua-duanya? Atau kita mendahulukan undangan kebodohan baru undangan hikmat? Jangan. Walaupun undangan itu datang bersamaan atau harus dihadiri bersamaan, tetaplah pilih yang berhikmat. Walaupun itu punya waktu selisih yang berbeda, jangan penuhi dua-duanya. Tetaplah penuhi undangan yang hikmat dari Tuhan. Sikap Allah memberikan pilihan, karena manusia segambar dan serupa Allah. Citra Allah ada dalam dirinya, maka berhikmat dari Allah menjadi bagian hidup manusia. Tetapkan pilihan kita dan berjalanlah dalam undangan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kebenaran firman-Mu menghantar kami untuk mempunyai sikap hidup dan menetapkan pilihan hanya memenuhi undangan dari Engkau. Undangan yang di dalamnya kami memperoleh hikmat, undangan yang di dalamnya kami menjadi orang-orang yang mempunyai kerendahan hati untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman. Saat ini Bapa, kami sehati berdoa untuk terus kami doakan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tetaplah meliharakan negeri ini, sekalipun wabah COVID belum menghilang ataupun tersingkirkan dari negeri ini.
tapi berikan hikmat bagi kami untuk mengikuti protokol kesehatan. Berikan hikmat bagi mereka yang dipercaya ataupun yang mampu untuk secara ilmiah mencari vaksin bagi penanganan virus corona. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan kasih. Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang beribadah di malam hari ini. Tuhan berkati mereka dalam hidup pribadi, rumah tangga, kerja, dan usaha. Berkati anak-anak dalam pendidikan dan masa depan mereka. Berkati di dalam membina hubungan satu dengan lainnya. Bagi mereka yang tidak sempat hadir dalam ibadah malam hari ini, Tuhan jauhkan mereka dari mara bahaya. Tuhan jagai mereka, dan biarlah mereka dalam waktu yang akan datang bisa beribadah bersama-sama, walaupun dalam tempat atau rumah tangga mereka masing-masing. Mereka yang bergumul dalam sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul dalam memenuhi kebutuhan hidup, Tuhan berikan mereka pengharapan hanya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, seluruh kegiatan kami selama waktu ke depan ini, biarlah kami dituntun oleh-Mu saja. Inilah doa kami Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Menyatakan syukur karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib adalah kesempatan untuk bersaksi pada dunia tentang siapa Tuhan itu. Salah satunya adalah dengan memberikan persembahan syukur yang kemudian hasilnya akan dipakai untuk menyatakan kasih Tuhan pada sesama. Marilah dengan sukacita melakukannya dalam rangka cinta kita bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Jemaat, kembalilah dalam kehidupan masing-masing. Biarlah hikmat Tuhan menuntun kita. Biarlah hikmat Tuhan menuntun kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan dengan segala kerendahan hati dituntun oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.